Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan diberkati siang hari ini. Tuhan izinkan kami sekalian boleh ada bersama, memuji, menyembah, dan mensyukuri akan perbuatan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Secara khusus buat anak-anak kami yang 3 tahun telah menempuh studi pendidikan di sekolah menengah atas, secara khusus di SMA Nekamese, dan Tuhan sudah bekerja sehingga mereka boleh menyelesaikannya pada hari ini dengan kelulusan 100%. Kami tahu bahwa ini karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memakai para guru untuk menjadi pendidik-pendidik yang menyatakan tentang Tuhan di dalam seluruh kehidupan murid-murid dalam pembelajaran, sehingga mereka pun boleh meraih hasil yang terbaik di tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya itu, dan karena itu kami ada di tempat ini. Kami sudah memuji, menyembah, dan telah tiba saatnya kami dengar firman. Tuhan bicaralah, nyatakanlah apa yang menjadi pesan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan buat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan diberkati ini, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini rindu hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Atau ada yang bilang Peterson mau diberkati. Ya, saudara, kita semua mau diberkati. Amin. Ya, yang sudah lulus tentu mau diberkati lebih lagi. Ya, tidak hanya jadi pengangguran, atau tidak hanya menyelesaikan SMA, atau tidak hanya terima ijazah SMA, tetapi juga rindu diberkati menjadi orang sukses. Entah itu jadi apa, ya saudara, yang pasti diberkati Tuhan atau menjadi orang yang berhasil. Nah, ini yang saya dan saudara mau sama-sama perhatikan pada kesempatan diberkati ini. Tema khotbah yang saya seberangkan buat kita adalah dikejar berkat. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Amin. Jadi saudara, ini prinsip di dalam hidup kekristenan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar kita. Amin. Jadi saudara mau mana? Kejar berkat atau dikejar berkat? Dikejar itu lebih enak toh. Koton jalan santai-santai, berkat dari belakang, boton tinggal balik belakang, terima tuh berkat, ame itu berkat, soa tuh berkat. Tapi kalau botong kejar berkat, berkat lari terus, botong mulai buru-buru setengah mati. Kadang-kadang botong sonedapa juga itu berkat.
Kadang-kadang botong hanya saudara pulang dengan kosong. Karena botong suka kejar, tapi botong soalnya capek. Sampai apa yang kita inginkan. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, pasti berkat akan mengejar hidupnya. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau memberikan contoh kasus di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-37 sampai dengan kitab Kejadian pasal 46. Ada satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Tokoh itu bernama Yusuf. Ya, ini tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Siapa di sini nama Yusuf? Angkat tangan. Ada? Oh, tidak ada. Yusi? Oh, tidak ada juga. Ya, saudara, Yusuf ini adalah seorang tokoh Alkitab yang dikejar oleh berkat Tuhan. Saya mau membacakan beberapa teks di dalam kitab Kejadian pasal 37 terlebih dahulu. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan rahmat. Saudara, Yakub itu mempunyai anak yang 12 orang, ya, cukup banyak 12 orang. Nah, tetapi dikatakan di dalam ayat ini bahwa Israel atau Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Nanti kita akan temukan alasannya. Kenapa kok Yusuf begitu spesial? Yusuf tidak sama dengan anak-anak yang lain. Padahal anak yang dilahirkan dari saudara Israel atau Yakub itu ada 12 anak. Tetapi Yusuf mendapatkan kasih yang lebih. Yusuf mendapatkan perhatian yang lebih. Yusuf menjadi anak yang begitu spesial. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu di rumahnya. Sekarang kita lihat di dalam Kejadian 39. Ini Yusuf bukan lagi di rumahnya, tetapi dia sudah ada di rumah tempat di mana dia bekerja, atau di rumah majikan, di rumah tuannya. Kita membaca Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya yang diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, saya mau tanya kepada kita semua yang hadir. Kalau saudara tinggal di orang lain rumah yang bukan lupung om, bukan lupung kakak, bukan lupung tante, bukan lupung saudara sepupu, bukan lupung tetangga kenalan dekat, tiba-tiba Anda tinggal di rumahnya, Anda tidak baku kenal satu dengan yang lain. Tetapi kemudian dia bilang begini, ini Antoni, bet kasih sanlu kunci lemari. Di dalam itu lemari itu ada doi 100 juta. Ya saudara, lalu dia bilang begini, ingat bye-bye Antoni nanti bapak ada mau jalan-jalan keluar, ada pikerja cukup lama, kira-kira 1 tahun, tapi lu ingat lu atur rumah bye-bye. Pokoknya beta kasih kuasa di lu sepenuhnya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau ada orang seperti ini kepada kita, itu tandanya dia cinta atau tidak sama kita? Hah? Cinta, dia sayang itu, saudara. Kalau dia tidak sayang, dia tidak mungkin kasih kepercayaan kepada Yusuf seperti ini, saudara. Karena dia cinta, maka dia memberi kepercayaan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Yusuf bukan hanya mendapat kasih karena dia adalah anak dari Israel ketika dia ada di rumah papanya,
Tetapi ketika dia di rumah orang lain pun, kasih yang sama seperti yang dialami di rumahnya, itu pun Tuhan berikan kepada Yusuf ketika ada di rumah orang yang dia sama sekali tidak kenal, di mana dia jadi pembantu, menjadi budak di sana. Tetapi kasih yang seperti ada di rumahnya tidak pernah meninggalkan dia. Ini artinya bahwa saudara yang diberkati Tuhan, Yusuf ini mendapatkan perhatian bukan dari orang sekitarnya saja, tetapi dia mendapatkan perhatian dari Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat lagi. Itu tadi di rumah Potifar. Saudara, sekarang kita pindah ke ayat berikutnya dalam Kejadian 39. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas kepala, ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat yang ke-21 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Saudara, tadi di rumahnya, di pembapa sayang dia, percaya dia banyak hal. Setelah dia pindah di rumah depung majikan atau depung tuan, di Potifar rumah juga sama. Dia dipercaya Tuhan, dia dipercaya majikannya, dia buat segala sesuatu berhasil, bikin Potifar tambah kaya raya. Saudara, sekarang dia pindah tempat lain. Dia ada di penjara, narapidana, karena kasus di mana dia difitnah. Tetapi saudara lihat, ketika dia di penjara pun cinta Tuhan, sayang Tuhan, berkat Tuhan tidak tinggalkan dia, terus menyertai dia, sehingga dia di penjara tetapi dia seperti seorang kepala penjara. Karena Alkitab tadi mengatakan bahwa kepala penjara itu menyerahkan segala sesuatu untuk diurus oleh seorang Yusuf yang notabene adalah narapidana. Di mana saudaraku temukan kepala penjara dia percaya narapidana yang urus tuh penjara. Itu tidak ada. Itu kasus begitu tidak terjadi. Tetapi di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yusuf pernah mengalami hal itu, di mana Tuhan membuat Yusuf berbeda dengan semua narapidana yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukti bahwa berkat Tuhan itu mengejar Yusuf. Jadi bukan hanya saja di rumahnya dia diberkati, di rumah orang lain dia diberkati, di dalam penjara pun dia diberkati. Sekarang kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setelah dikeluar penjara, ayat yang ke-43 dari Kejadian pasal yang ke-41. 43 sampai 45. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setahunya, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menama Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara lihat ini. Jadi ingat baik-baik, Yusuf tadi saya ulang, di rumah bapaknya diberkati, pindah di rumah Potifar diberkati, masuk penjara jadi napi diberkati. Sekarang keluar penjara, saudaraku, ada di Mesir, di negeri orang. Yusuf itu orang Yahudi, sedangkan dia kemudian jadi menteri, perdana menteri, tangan kanannya, saudaraku, Firaun itu ada di Mesir. Itu bukan gampang, orang suku lain, bangsa lain datang pimpin bangsa yang bukan bangsanya. Itu kalau bukan Tuhan tidak pernah mungkin terjadi.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Yusuf menjadi orang yang berhasil di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya hari ini saya berkata, kenapa kita mau belajar dari Yusuf? Karena Yusuf sudah pernah dikejar oleh berkat. Saudara mau seperti Yusuf? Amin. Amin. Waktu di SMA diberkati Tuhan, ya. Pindah kuliah diberkati Tuhan. Selesai kuliah tidak lama diberkati Tuhan dapat pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan tidak lama dapat istri yang cantik, dapat suami yang ganteng. Oh, sudah dapat suami istri yang cantik dan ganteng. Tidak lama kemudian Tuhan angkat lagi. Saudara mau jadi Kristen yang seperti ini? Amin. Atau saudara mau SMA Subodo, lulus terpaksa. Ya. Saudara, ada tuh lulus terpaksa. Soalnya mau kasih lulus dia juga kasihan. Jadi bapak yang sumbang tangan. Ya saudara, ada tuh. Ya. Lulus terpaksa. Ya. Lulus terpaksa pi kuliah lah buta kano. Ya saudara. Orang lain kuliah 4 tahun, dia 8 tahun belum selesai. Sampai-sampai dia hampir pemilik, jadi Nusa Cendana dia pemilik sudah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tuh orang-orang model kayak begitu. Ya. Sudah lulus lagi, pusing 7 keliling, mau kerja apa? Pilamar sana orang tolak, pilamar sini orang tolak. Ya saudara, model kayak buta-buta sah. Saudara mau yang begini? Mau? Bilang samping kiri kanan, lu mau? Saudara, kalau tidak mau belajar dari Yusuf. Kalau saudara mau jadi orang yang dari hari ke hari naik, dari hari ke hari diberkati, dari hari ke hari bukan turun tapi naik, Tuhan terus kejar kita dengan berkat-berkatnya, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan hari ini, Alkitab itu selalu bicara terbuka. Hanya kadang orang mau respon Alkitab, orang mau respon firman Allah. Saudara, itu yang bikin dia jadi sial, bikin dia jadi celaka. Kalau orang mau respon kebenaran saja, orang semua yang jadi percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tapi kadang-kadang, saya ulang lagi, kotong yang sonemotoe, itu sama ke orang kasih potong nasi di muka, tapi potong kemudian bilang, besok mau makan, biar lu soasa. Itu banyak orang Kristen modelnya kayak begitu. Nanti selama-lama baru dia mulai menyasal. Nanti jadi sial, susahnya berontong, baru dia mulai kecewa, mulai putus asa, mulai hilang pengharapan, mulai kesalah sini dan situ. Dulu coba jadi sekolah di itu sekolah hutan di Taloitan baik. Gara-gara sekolah di situ potong tes di Nusa Cendana, soalnya lulus tes di universitas yang bagus-bagus tidak diterima. Anda keliru. Itu tidak jadi soal. Lu mau sekolah di hutan, mau sekolah di mana saja, kalau engkau jadi anak Tuhan yang baik, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau tanya, Tuhan ada di Nekamese, di Taloitan Kosote? Ada. Kalau ada Tuhan di sana, jangan takut. Orang bisa bilang, botong mudik. Tapi kalau Tuhan yang lihat botong, son ada yang mustahil. Kok Yusuf ini siapa? Yusuf ini orang son terkenal. Yusuf ini bukan orang hebat. Son ada dia punya hebat-hebat. Tapi kalau orang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan lihat lu di mana sah. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan berkati. Nah, mari kita akan belajar dari Yusuf ini. Kenapa sampai tadi dia dikejar-kejar berkat ya? Saya ulang lagi, di rumah diberkati, pindah pi orang rumah diberkati, masuk bui diberkati, keluar bui tetap diberkati. Nah, ini betul akan belajar ini hari. Mari kita lihat yang pertama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal 37 tadi, ya, sampai dengan Kejadian pasal yang ke-50, itu cerita yang cukup panjang dari kisah perjalanan Yusuf. Saudara, kisah perjalanan Yusuf itu kalau dihitung dalam tempo waktu, itu berarti 13 tahun. Ya. 13 tahun dia diproses oleh Tuhan. Mulai dari dibenci saudara-saudaranya,
Mulai dari dia dibuang ke dalam sumur, keluar sumur dijual menjadi budak ke rumah Potifar. Waktu di rumah Potifar, istri Potifar memfitnah dia sehingga dia masuk penjara bodoh-bodoh. Saudara yang diberkati, di dalam penjara ada kena tipu lagi dari juru minum dan juru roti. Saudara, dia alami proses 13 tahun. Itu waktu yang tidak gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi menariknya, kita menemukan kasus Yusuf ini. Meskipun ada proses yang panjang yang dia alami, tapi dia tidak pernah berjalan sendiri. Dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang sama semua, terutama yang laki-laki dong. Botong laki-laki ini kadang-kadang ke rasa gereja tuh ke terlalu apa. Kotong Kristen, maka kalau kotong bilang gereja tuh, kotong anggap itu gereja tuh terlalu hal yang sepele. Padahal kotong saya tahu, karena gereja, karena Tuhanlah kita bisa jadi berhasil. Tapi kadang-kadang kalau yang namanya ibadah, gereja Tuhan punya laki-laki, terutama laki-laki. Kalau perempuan, mulai dari Yesus bangkit memang dong yang dahulu bicara Yesus. Laki-laki dong memang kepala angin. Saudara, mulai dari yang muda sampai yang tua kanggok sama di mana-mana. Saudaraku, itu yang bikin soal. Sama kayak tadi, potong suruh menyanyi, beda kan laki dan perempuan. Beda. Cara maju sesu beda. Belum cara menyanyi, cara maju sesu beda. Saudaraku. Tapi coba laki-laki untuk dunia punya. Oh. Itu dong maju paling muka. Kalau dunia punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini nih yang kadang-kadang kau harus belajar dari Yusuf. Kalau Yusuf beda. Dia justru Tuhan punya itu ditempatkan pertama. Saudara lihat di mana saya dia bilang Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Di mana sah ini Yusuf ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan berpikir seperti orang-orang yang begini ya. Kalau orang terlalu rajin pergi gereja tuh, itu orang tuh sonelak laki. Jangan pikir begitu. Itu justru lu pemikiran setan ada tipusan lu tuh. Ya. Jangan pernah berpikir begitu. Karena Alkitab tahu, setan tahu, Alkitab bilang sama kita bahwa kalau orang laki-laki itu takut Tuhan, itu berkat akan turun atas dia. Nah karena itu kuncinya, maka setan bikin putar bottom otak. Putar laki-laki otak, saudaraku. Sehingga laki-laki kadang-kadang tidak mau tahu. Dia pikir kerja keras. Dia pikir, saudaraku, kalau beta kerja lebih banyak, maka hasil berkat tambah banyak. Itu salah. Konsep Alkitab tidak begitu. Alkitab memang ajar orang untuk tidak boleh malas. Tetapi ingat baik, Alkitab tidak pernah ajar orang untuk jauh dari Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya, Alkitab kita menghendaki kita semua mesti tambah hari, tambah cinta dekat dengan Tuhan. Amin. Yang laki-laki bilang samping kiri kanan, jangan pamokol kalau ibadah. Saudara yang diberkati, Anda nih kunci. Makanya nona-nona bekas ingat, kalau laki-laki yang pamalas berkas salam lu tuh, angka buang dia. Pamalas ibadah salam apa? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu bikin sial lu rumah tangga nona. Sungguh. Lu kawin laki-laki model kayak begini nih, lu akan menangis sehari. Saya ini temukan banyak. Nanti suruh menikah seperti, ibu apa kenapa pilih dia? Dulu padahal tinus ada salam beta, ya. Sekarang berlemah jasa. Ya. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara, kalau saudara mau jadi orang yang diberkati Tuhan, ya. Lihat bapak ibu guru, lihat bapak kepala sekolah, kenapa diberkati Tuhan? Lihat. Bapak, lihat orang tua, lihat itu.
Kalau orang cinta Tuhan, Tuhan pasti berkati. Nah, itu penting. Makanya saudara Yusuf tuh itu satu dia kunci itu. Di mana saja dia selalu lupa Tuhan. Saudara, padahal dia bukan tinggal di Depun negeri. Ya, Mesir itu bukan Depun negeri. Rumah Potifar itu bukan Depun orang. Itu orang yang beda agama, beda keyakinan. Tetapi dia pun Tuhan dia selalu lupa. Nah. Saudara yang terkasih. Nah, ini hal yang kita tidak boleh lupakan dari Yusuf. Jadi saudara, kita memang sedang akan melewati proses-proses kehidupan. Tetapi jangan lupa Tuhan dalam proses kehidupan. 13 tahun untuk jadi orang besar di Mesir, itu bukan gampang. Tetapi Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu membuat hidupnya menjadi diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bacakan saja satu ayat. Bagaimana Yusuf mengatakan bahwa memang dia disertai Tuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan, dia dekat Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia omong di depan saudara-saudara yang jual dia ke Mesir. Dia bilang sama mereka, memang bosong yang rencana buruk untuk beta, supaya beta datang di Mesir. Memang betul. Tetapi dia katakan, Allah telah mereka-rekakan kebaikan. Kamu rancang yang jahat buat beta, supaya beta sial, supaya beta mati, supaya beta jangan jadi sukses, supaya beta jangan berhasil. Tetapi itu ayat bilang, Allah justru merancangkan hal-hal kebaikan dengan maksud seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, waktu kita ikut Tuhan, itu memang tidak banyak orang yang hadapi tantangan, ya. Tidak sedikit orang menghadapi tantangan. Tantangan itu datang silih berganti. Ada orang mau kasih cilaka botong, ada orang selalu suka dan botong, itu ada sah. Tapi ingat, Tuhan kalau kita ikut dia bilang dia akan rancang yang baik. Dan Alkitab memang ngomong banyak ayat. Misalnya dalam kitab Yeremia, saudara kita temukan di dalam fakta Alkitab. Alkitab bilang begini, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Jadi Tuhan sudah pernah rancang jelek. Orang boleh rancang jelek, Tuhan tidak pernah. Jadi kalau kita setia dengan Tuhan, rancangan yang baik itu, rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan, itu pasti akan dinyatakan buat kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang Pak Guru kemarin ketemu saya. Dia bilang begini, saya beruntung jadi guru. Karena saya jalan di satu tempat, dia pensiun lang. Ada antri kan di rumah sakit itu, antrinya panjang. Dia bilang waktu dia sedang di rumah sakit karena dia sakit. Tiba-tiba karena antri panjang, dia juga heran. Dia pun nama panggil dahulu. Begitu panggil nama dahulu, dia saudara, langsung itu orang yang lagi daftar, dia pun nama tuh bilang begini, Pak Guru lupa beta kok. Ya saudara, wah ternyata anak muridnya sudah kerja di rumah sakit. Dia angkat kepala, dia lihat, wih bepung guru ada di sana. Ya saudara, dia langsung panggil dia pun bapak guru dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lah lihat, anak ini diberkati Tuhan, dia berhasil saudara. Kalau diberhasil, wah luar biasa. Kebanggaan bukan hanya bagi orang tua, kebanggaan bagi guru, kebanggaan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, tapi kalau koton cuma jadi sesuatu yang sana baik. Orang Kupang bilang minta maaf, dia pakai ini kata jadi tai. Sapa nodek lu? Jadi sampah. Jangan. Saudara, jangan bikin masa depan jadi rusak. Tuhan tidak pernah rancang masa depan rusak. Tuhan rancang masa depan terbaik buat saudara dan saya. Amin. Amin. Bilang lagi samping kiri kanan, ingat Tuhan, jangan lupa Tuhan. Nah, itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua. Ya. Mari kita lihat teks Alkitab kita. Selain ini usul nih, ingat Tuhan. Yang kedua, Yusuf ini seorang yang memelihara kekudusan hidup. Mari kita lihat Kejadian 39 ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf ini ditawarin oleh Mama Potifar. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mama Potifar ini bukan perempuan jelek. Ini perempuan cantik, pasti. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta tahu dari mana dia cantik. Saudara, orang dulu ya di kerajaan, yang namanya kerajaan, salah satu yang menjadi sorotan utama itu adalah perempuan yang mendampingi dia. Ya. Jadi dilarang orang yang saudaraku ada di dalam kerajaan kawin perempuan yang kariting, itamare. Sana ada. Sungguh. Itu membuktikan bahwa mereka tersohor dan tidak. Itu dibuktikan dari wanita yang mendampingi mereka. Jadi supasti ini istri Potifar. Kan Potifar ini orang kerajaan. Orang kaya raya. Saudaraku. Ini bukan perempuan sembarang. Mama tua ini pasti mulus habis. Sungguh. Saudaraku. Tapi saudara bayangkan meskipun ini perempuan kelas. Ya kalau kita boleh katakan. Ini kelas-kelas Ayu Ting Ting, ya, siapa lagi? Nah, pokoknya sekitar itu. Ini bukan badak FIFA nomor 4. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini sungguh ini orang betul-betul yang dia lewat satu dia pun bau parfum lu bisa pingsan. Ya. Saudara. Nah bayangkan Usu ini pembantu. Laki-laki rendahan. Nah pembantu, saudara, Ayu Ting Ting datang goda. Hanya pembantu bodoh yang son mau terima. Ya, tuh, Ayu Ting Ting datang. Ya sudah. Kalau Ayu Ting Ting yang datang, mau kayak Ayu Ting Ting berdat, ini pembantu bukan pengusaha, bukan pejabat. Kalau pejabat mesti pilih-pilih makali. Ini kan pembantu. Terlalu gampang untuk dia bisa makan ini orang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara lihat. Yusuf benar-benar orang yang takut Tuhan. Tawaran bisa diberikan saudara. Tetapi dia tidak mau menodai tawaran itu. Dia tidak mau menerima tawaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tadi lihat ada anak yang bajunya. Itu baju kurang pas Anda pakai. Tapi itu mesti ngomong terus terang. Ya. Dia gambar laki-laki dan perempuan lagi kisan. Hati-hati kalau lu model kayak begitu. Dia ngomong terang-terangan. Saudara, lu bikin rusak lu masa depan adek. Sebagai hamba Tuhan dia kasih ingat sama lu. Jangan. Lu kasih rusak lu masa depan. Ya. Lu masih pakai pakaian SMA asal lu rencana begitu. Aduh nona yang lihat begini jangan mau dan dia. Sungguh, dia ngomong memang. Kalau lu mau dan dia lu bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anda mesti ingat. Karena beta ini pengalaman bermain gambar porno. Dari dulu. Sebelum bertobat. Saudara. Nah kalau itu semua menjadi batampu hidup. Buatan tiap harinya pikir zina. Saudara ada lain. Lihat orang ini saudara lain. Hanya pikir tidur dan dia. Saudara. Hanya pikir rusak dia. Itu yang ada di batampu otak. Nah ini rumus apa yang mau tagay di lupa otak? Mata pelajaran apa? Ya saudara, waduh berat. Saudara ingat jangan rusak lupa masa depan dengan hal-hal yang model bikin rusak. Ya sementara, jangan saudara. Ada waktu lo boleh kiss, ada waktu lo boleh tidur bareng, ada waktu. Alkitab bilang jelas dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Jangan buru-buru. Sekolah bye-bye. Amin. Terus tunggu. Jangan sampai Anda bikin rusak Anda masa depan sendiri. Ya. Saudara, anak-anak yang hamil dalam sekolah, saya ulang-ulang ketemu dan membimbing, ya kasihan dong menangis tuh setelah hamil. Apalagi pas waktu melahirkan setengah mati.
Beta nih jaga. Sampai jam 2, jam 3 di rumah sakit St. Yohanes sana. Ya. Karena sehat. Itu hari coba jangan. Itu sudah lama kok dia main datang terus. Lu menangis, dia ada ketawa di sana. Lu boleh menderita, muku setengah mati. Dia ada kikik. Oh, dia malas tahu. Itu yang susah. Makanya saudara ingat baik-baik. Jangan bikin rusak tuh berkat Tuhan. Orang tua masih mampu sekolahkan saudara, sekolah baik-baik. Kalau orang tua masih saudaraku bilang anak maju terus. Biar bapak SR, lu mesti S1. Sekolah ada. Mesti semangat sekolah. Meskipun bapak piara babi setengah mati. Tiap hari keluar masuk hutan. Cari makanan segala macam untuk kasih makan sapi dong. Tapi kalau dia masih mau sekolahkan Anda, sekolah bapak. Amin. Beta mengasihi. Makanya beta omong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi karena itu ingatlah baik-baik adik-adikku sekalian, anak-anakku. Ya. Sungguh-sungguhlah jaga hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Ada waktu, besok ulang, ada waktu. Akhirnya saudara lihat toh, seandainya dia dapat ini janda, seandainya Yusuf bagatal, dapat ini janda, dia punya hidup sosial, sudet di itu rumah Potifar. Tapi bab Tuhan jaga diri. Karena jaga diri meskipun masuk penjara, Tuhan lihat ini orang jaga diri. Tuhan angkat dia ini lebih dari Potifar. Duduk sejajar dari Mesir, naik kereta orang hormat semua. Bahkan saudara, cari perempuan tidak susah. Langsung Firaun yang bilang, kasih 2 anak di dia. Saudara, tinggal panggil saya kasih anak perempuan, anak gadis, anak cantik. Saudara, perawan. Bukan dapat yang second. Ya. Kalau istri Potifar kan Anda dapat second banyak. Nah, hari ini Anda dengar itu firman Allah. Jadi tiap hari jaga kekudusan hidup. Jaga kekudusan hidup. Kalau mau jadi orang berhasil, mau jadi orang yang diberkati, jaga kekudusan hidup. Jangan menyesal di hari kemudian. Saudara, terakhir yang ketiga. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Ya saudara, saya bacakan saja satu bagian firman Tuhan ini buat kita sekalian. Dia benar-benar taat kepada Tuhan. Dikatakan begini dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat yang ke-8. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini? Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh Israel istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dikatakan Allah, dialah yang telah menempatkan aku. Jadi saudara, ketaatan Yusuf itu benar-benar luar biasa. Dia betul-betul seorang yang tunduk dan taat kepada Allah. Ya. Dia ikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan maksudkan di dalam hidupnya, dia kerjakan. Nah, siang hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini saya bagikan buat kita semua. Kita semua sama. Tuhan bisa kerjakan itu dalam hidup kita seperti Yusuf. Berkat-berkat Tuhan akan datang kejar saudara. Kalau saudara betul-betul satu, ingat baik-baik, utamakan Tuhan tiap hari. Ya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, rajin ibadah, rajin gereja di tempat gereja di mana saudara Tuhan tempatkan, ibadah sungguh-sungguh di situ. Ya, lalu yang kedua, ingat baik-baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jaga hidup kudus, hidup benar, jangan nodai kita pun hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pasti berkati. Dan yang ketiga, ingat, taat selalu kepada Tuhan. 3 kebenaran ini menolong saudara untuk menjadi orang-orang yang diberkati dan berhasil di mata Tuhan. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan siang hari ini. Satu pujian kita nyanyikan. Ya, sampai akhir.
Kita sama-sama menaikkan pujian sampai akhir. Ku menutup mata, kami tetap setia di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kita, bertumbuh dan terus berbuah dalam kehidupan kita. Biar kita mau tetap setia seperti Yusuf. Kita tidak nodai setiap kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita mau beribadah terus di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci kesuksesan bagi kehidupan kita. Seperti wanita yang mengurapimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gimana ini? Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan iman percaya kami. Dan kami mau lebih taat lagi di hadapan Engkau. Untuk kami lebih setia beribadah kepada Engkau. Untuk kami lebih lagi menjaga kekudusan hidup ini. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap setia. Seperti wanita Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian diriku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. seperti wanita mengurapimu, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikian diriku mengasihimu, Yesus engkau baik-baik sampai akhir hidup mengajarkan sekali lagi. menutup mata, mata tetap setia menanti janji. Tetap setia melayani Dia. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, terlebih khusus bagi anak-anak kami.